saya Fitri Soleha, mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Indonesia dari kelas HE19X dengan nomor NIM 07115190039. Di sini saya membuat video konten untuk memenuhi tugas UTS saya. Video konten kali ini dengan berjudul Negara Berdaulat sebagai Subjek Hukum Internasional. Saya akan membahas tentang materi, pengertian, unsur-unsur, dan kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional. Pengertian negara. Negara sebagai suatu organisasi tertinggi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara juga dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik dan berdaulat. Berikut pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles, negara adalah perpaduan beberapa keluarga yang mencakup beberapa desa sehingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Yang kedua yaitu menurut Profesor R. Djoko Sutono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Menurut Plato, negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam. Sedangkan menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolis dari kekuasaan yang sah. Tentang unsur-unsur negara. Negara adalah segala sesuatu yang harus ada, yang diperlukan untuk membentuk suatu negara. Unsur-unsur tersebut diantara lain adalah yang pertama, harus ada rakyat yang tepat. Maksudnya ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu. Yang kedua adalah harus ada wilayah atau daerah yang tetap. Yang ketiga, harus ada pemerintah. Pemerintah adalah seorang atau beberapa orang yang mewakili rakyat dan memerintah menurut hukum negaranya. Yang keempat yaitu kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Dan yang kelima adalah international capacities. Kemudian yang keenam yaitu merdeka. Yang ketujuh keberlangsungan. Dan yang kedelapan efektivitas. Tentang kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Salah satu subjek hukum internasional adalah negara. Dalam hal ini, haruslah negara yang berdaulat. Maksud dari negara yang merdeka dan berdaulat adalah bahwa negara tersebut harus mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh, yaitu memiliki kekuasaan penuh terhadap negara dalam lingkungan kewenangan negara yang bersangkutan. Negara merupakan subjek hukum internasional baik ditinjau secara historis maupun faktual. Peninjauan secara historis, negara merupakan subjek hukum internasional yang pada awal mula lahir dan bertumbuh. Peran negara semakin lama semakin dominan, dikarenakan bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional itu dilakukan oleh negara-negara. Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional sendiri dibandingkan dengan subjek hukum yang lain adalah negara memiliki kedaulatan. Berdasarkan American Institute of International Law tahun 1916, Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam draft
Declaration on the Rights and Duties of State yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949 menyatakan bahwa 1. Hak-hak yang paling ditekankan yaitu hak kemerdekaan, hak persamaan negara atau persamaan derajat, hak membela diri atau mempertahankan diri. Yang kedua, kewajiban-kewajiban dasar yang dilakukan ialah kewajiban tidak mengambil jalan kekerasan perang, kewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikat baik, dan tidak mencampuri urusan negara lain. Demikian penjelasan tentang negara berdaulat sebagai subjek hukum internasional dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau proses pembuatan. Terima kasih.